kita bisa bantu. Jadi kamu nggak sendiri, bisa ke KJRI atau ke Labor, kita bisa ada waktu. Karena syarikat kita itu legal, gitu kan. Jadi kalau kamu memang menuntut hak kamu, nggak masalah, kamu jangan takut di interminate. Kita bisa bantu. Kalau bisa kamu di interminate, kita bisa lapor balik majikan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elia Agustina 26 ya. Nah, kali ini aku nggak masak, nggak makan juga. Ini aku baru pertama kali juga, dan dari organisasi domestic helper yang ada di Hong Kong. Tapi ini juga organisasinya baru ya, Mbak? Ya, baru Berjalan berapa bulan ya? Baru tanggal 26 Februari 2020. 26 Februari kemarin. Oh, baru kemarin ini ya? Ya, tanggal 26 Februari kita udah di launching dan dapat registrasi dari RTU. Jadi itu apa? Ketuanya siapa sih? Ketuanya Mbak Rati. Oh, ketuanya Mbak Rati ya? Oh, ya udah Mbak Rati. Ini teman-teman yang udah gabung di domestic helper yang ada di Hong Kong kayak oh ya, ini teman-teman Union of United Domestic Workers gitu. Ini yang gabung baru, belum begitu banyak karena baru. Nah, terus nanti kita ngobrol juga sama ketuanya, namanya Mbak Rati. Jadi bagaimana kerjanya Union of United Domestic Workers dan apa sih gunanya, dan untuk apa sih didirikannya organisasi ini, dan apakah ada keuntungan atau apa ya, ada keuntungannya untuk kita lah gitu, untuk kita di sini sebagai pekerja, karena kita bekerja di sini juga dengan resiko yang banyak juga, dan masih banyak juga agensi yang nakal kayak overcharging gitu. Sampai sekarang masih terus kayak kadang majikan juga nggak sesuai memenuhi hak-hak kita. Dan kadang itu TT atau anak yang baru masuk Hong Kong itu kadang takut untuk lapor ke KJRI atau ke agen, malah nanti agennya malah membela majikan, nggak membela dia, dan nanti ditakut-takutin nanti kalau di intermittent gimana, atau banyak lah. Karena kita juga kalau masih baru itu kan hitungannya masih ada utang yang harus dibayar ke agen, jadi kadang banyak anak baru yang takut. Sebenarnya itu hak kita dan nggak masalah sebenarnya lapor, dan kalau kita lapor juga kita nggak boleh di interminate. Kalau kita di interminate gampang, kita tinggal lapor ke KJRI seharusnya, dan majikan juga bisa di blacklist, bukan hanya pembantu yang bisa di blacklist kan gitu. Poinnya aja, serikat pekerja ini didirikan untuk membantu kita kalau yang ada masalah, dan untuk membangun mental yang baru masuk ke Hong Kong. Jadi jangan takut, nggak di Hong Kong aja, nggak cuma di Hong Kong sih, di negara manapun tetap sama sih. Karena aku juga dulu udah pernah di Singapura, aku juga kena overcharging di Singapura. Dan di sini alhamdulillahnya yang waktu pertama kena tapi sedikit. Terus yang kedua aku calling visa, jadi nggak kena gitu teman-teman. Jadi udah tahu gitu kan. Nah, nanti yang jelasnya kita ngobrol sama Mbak Rati. Semoga organisasi ini didirikan untuk bisa membantu kita, membantu para pekerja yang yang majikan yang nakal, agensi juga nakal. Jadi nggak semua agensi juga bagus dan memberikan hak kita, karena kadang semua itu tertutup dengan uang kan. Dan kadang kan kalau majikan udah langganan sama agen tersebut kan, takutnya nanti majikan tuh lari cari dari agen yang lain kan gitu. Jadi merugikan untuk si agen, teman-teman. Sekarang lagi pada mau prepare untuk membahas ini. Nanti poinnya aja kita langsung ngobrol sama Mbak Rati, apa hasil dari obrolan kita, meeting kita yang saat ini. Ini nanti ceritanya itu buat training labor, memang yang khusus untuk baru masuk ke sini. Dan yang utama itu overcharging, teman-teman, karena overcharging itu sangat memberatkan kita banget, sangat banget. Karena dari pemerintah itu nggak begitu memberatkan, nggak lah, tapi agen itu memang nakal banget. Tapi bukan agen di sini juga, agen Indonesia juga banyak yang seperti itu. Kita lanjutkan nanti sama Mbak Rati ya. Harus kita sendiri yang harus ada kesepakatan, dengan majikan. Oke, misalkan kita udah
masuk kontrak keempat misalkan ya, kontrak keempat. Iya, Oke, kontrak keempat. kamu nambah kontrak lagi ya. Nah, kita boleh nih mengajukan ke majikan. Oke, saya mau tanda tangan kontrak yang keempat, tapi kamu harus ngasih aku uang long service. Kayak gitu kan. Oke, kita bikin pernyataan, atau bisa juga kita minta setengahnya dulu. Minta setengahnya dulu ke majikan, dan setengahnya itu diberikan di saat kita udah selesai kontrak yang keempat dan pulang ke Indonesia. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kebanyakan majikan bang tidak akan ngasih gitu loh, tidak ngasih setelah kontrak selesai, walaupun di awal itu udah ada yang janji mau ngasih. Nah, aku mau tanya deh. Ini aku juga nggak tahu peraturannya yang sebenarnya kayak apa dari KJRI. Aku juga nggak tahu. Sebenarnya gini, banyak kasus Bukan seperti KJRI ini. kalau pesangon. Dari mana? Kalau long service. Long service dari labor seni Hong Kong. Nah, itu gimana sekarang peraturannya aku juga nggak tahu. Maksudnya gimana sih aslinya nggak tahu. Nah, banyak kasus di antara kita tuh gini. Kayak Mbak ini, dia bilang, majikan aku diem aja tuh, aku juga diem. Tapi majikan aku baik, gitu. Nah, yang mau aku tanyain gini sebenarnya long service itu wajib atau nggak wajib sih mereka kasih? Wajib atau nggak wajib itu mereka kasih dengan alasan biasa kalau orang Indonesia kan udahlah nerimo, kita udah nih majikan baik, nanti kalau cari lagi kita juga nggak mau nerima resiko, iya ini majikan baru baik apa enggak, ini baik apa enggak gitu. Nah, yang aku mau tanyakan itu, ini sebenarnya wajib atau nggak wajib, kita mau atau kita nggak, kita nerima atau kita nggak nerima, dengan alasan terlepas dari alasan majikan itu baik. Dia bisa aja, namanya orang Hongkong nggak tahu ya, bisa aja dia baik karena dia nggak mau bayar long service, jadi kita dia ambil hati kita, ada kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya ini wajib apa enggak sih? Iya. Kalau apa ya? Kalau Nggak kita wajib melihatnya dari peraturannya itu, yang wajibnya itu kalau kita bekerja minimal 5 tahun. Iya, masalahnya setahu aku ya, Nah, setahu aku namanya kalau misalnya wajib, namanya wajib sama sunat beda ya. sunat. Dikasih, iya sunat maksudnya dikasih alhamdulillah, enggak apa-apa kan, Ya. ini kan wajib atau enggak. Jadi kalau udah 5 tahun setengah kita kerja, misalnya kita diem, majikan diem tapi majikan baik. Nah, tapi kita diemnya kita gerundel kan? Kenapa sih nggak dapat long service? Nah, itu kita ngadu bisa apa enggak? Iya, kalau dulu itu memang pernah ya, 2016 itu pernah ada kasus seperti ini. Dia itu sudah 6 tahun lebih kerja, ya kan? Dan 6 tahun lebih itu bilang long service, tapi awalnya memang sudah ada pernyataan, sudah ada kesepakatan nih bayar, mau dikasih. Nah, tapi tidak dikasih. Nah, ini si anak ini lapor, tapi alhamdulillah dapat. Nah, aku tanya sama agent aku juga bilangnya dia mamang, dia jawabannya itu nggak benar puas, ngambang gitu kan. Terus aku bilang gini sama C, aku bilang gini ya, kita bener diem, tapi long service itu berapa juta loh? Iya, 40 juta. Kita berpikir kalau kita ganti majikan nanti baik atau enggak, buruk atau enggak tahu. Tapi 40 juta itu berapa bulan kita kerja? Ya enggak? Apakah 4 bulan misalnya 40 juta itu kita kerja setahun gitu ya? Apakah di 6 bulan kita nggak boring? Kita boring, kita keluar nggak dapet. Karena kita udah diem, kita nerimo. Ya enggak? Itu kan sebenarnya kesalahan juga di kita. Terus agen aku bilang gini, kalau gitu kesalahan di kalian loh. Kalian kalau misalnya udah kerja 5 tahun setengah harusnya minta, bilang gitu kan, itu hak kamu minta dikasih. Kamu 40 juta itu kamu buang sia-sia karena kamu nggak mau berpikir nanti kalau dapat majikan baru baik atau enggak, buruk atau enggak. Ya kalau kamu itu 40 juta misal kita kerja setahun, iya kalau kamu sampai setahun, kalau kamu di 6 bulan, 8 bulan kamu boring atau ada masalah sama majikan tiba-tiba nginterminate kita, oh dia selamat, nggak ngasih long service karena kita diem aja dah. Dia tahu kita menang, kita nerimo, jadi dia sewoyah-woyah sama kita kan gitu. Itu salah di kalian, malah agen aku bilang gitu. Kalau majikan interminate, kalau majikan yang interminate itu harus tapi ada yang nggak ngasih, C. ya kitanya sendiri paham nggak gitu, kalau memang ini ya harus minta izin itu juga. Undang-undangnya Gitu. Itu malah kalau majikan yang interminate di saat kita kerja sudah 5 tahun lebih kayak gitu, itu malah gampang banget mintanya gitu. Ya, itu malah bisa gitu. Seperti itu, Mbak. Enggak, kalau misal kita gimana? Enggak, misalnya kalau kita nge-break
kan kita nggak tahu juga kan udah jalan kontrak keempat nih, ya kan? Ngomongnya sesudah 6 tahun aja biar nanti kalaupun dia nggak mau dengan kita ya memang sebelum misalnya 2 atau 3 bulan sebelum finish 6 tahun, jadi mau ke misalnya majikan nggak mau ngasih, itu pun dia kalaupun ngeluarin dia tetap ngasih gitu, tetap dapat. Masa ada kasus juga temen Karena aku kan, kalau ngomongnya kita sebelum masa finish tetap nggak dapat. ada juga itu di agent aku juga, dia bilang itu juga hampir sama kasusnya kayak gitu. Itu aku gontok-gontokan loh sama majikan loh, dia nggak mau ngasih sebenarnya karena masalah kalian sendiri dari awal kalian diem gitu. Kenapa diam? Kita nggak ngomong. Palingnya kalian tuh ngomong, jangan pernah berspekulasi bisa dapat majikan baru itu baik atau enggak buruk. Ada kalian tuh ngomong. Kadang tuh aku suka gregetan nih, udah kayak gini baru lapor ke agent. Aku sih mumet, dia bilang gitu kan, aku yang pusing, dia bilang gitu kan. Karena Nah, iya, kita harus inisiatif sendiri ngomong. iya itu terus dia bilang gini. Akhirnya aku gontok-gontokan sama majikan, dapat tapi nggak penuh. Bilang gitu, maksudnya itu perang mulut sama majikan kan. Masalah kan dia diem kan, dia diem. Hadiah. Gitu kan, dia diem gitu kayak mbak ini gitu kan. Sebenarnya kalau dia tahu aturan terus lapor ke agent bisa mengusahakan gimana, tapi kan nggak tahu kan gitu ya, nggak tahu atau kadang kita diem gitu kan. Iya, kita diem gitu dulunya, kita diem gitu kan. Jadi aku ngomong gitu sama agent malah nyalahkan kita loh. Itu tuh long service itu sayang banget tuh. Sekarang ada temen aku satu sih, dia bilang, majikannya bilang, aku nggak bisa ngasih kamu long service, nggak apa-apa mem, nggak apa-apa dadain. Aduh bodoh banget aku bilang gitu. Kamu tuh ngasih kamu majikannya, iya. Mungkin. Enak banget, kamu jangan berdatang sih. Berarti kan aku kan tanda tangan lagi ngomong ya? Ya bilang lah sama majikan dia. Sudah tanda tangan. Oke ya. Oke next. Kita empat loh. Oke next ya. Untuk perhitungan ya. Untuk perhitungan long service. Jadi nanti kita bisa bareng lah sharing kayak gitu kan. Apa itu serikat? Terus kenapa kita harus berserikat? Nah, apa sih pentingnya berserikat seperti itu kan? Apa keuntungannya untuk kita? Nanti kita akan bahas hal ini nanti tanggal 1 ya. Kalau yang libur seperti itu. Di sini. Nanti untuk jamnya jam berapa? Nanti menyusul ya, saya infokan di grup. Jadi kita belajar lagi karena kan teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa sih itu serikat pekerja ya. Apa sih keuntungannya kita itu gabung di serikat pekerja ya? Seperti itu. Apalagi kita itu di Hong Kong ya, di negara kita bekerja gitu kan, beda dengan di Indonesia. Mungkin kalau kita kerja di Indonesia ya mbak ya, mungkin tiba-tiba di PHK lah, kita mah bisa aja langsung pulang ke rumah misalkan. Nah ini kan di negara orang kayak gitu kan, jadi apa yang harus kita lakukan seperti itu, jadi biar sama-sama ngerti lah. Dan maksudnya aku harap tuh serikat ini gini loh, jadi kalian bisa sharing ke teman-teman aku juga gitu, share Facebook, Instagram apa gitu yang punya media sosial. Jadi untuk anak-anak yang tadi aku bilang kayak dia baru di sini, dia pemalu, dia gini-gini, cuman dia nggak dapat haknya, cuman gerundel gitu kan. Kalian bisa sharing, ngomong ke dia, kita bisa bantu. Jadi kamu nggak sendiri, bisa ke KJRI atau ke Labor, kita bisa ada waktu. Kita bisa ada waktu nemenin nemenin kamu, karena serikat kita itu legal, gitu kan. Jadi kalau kamu memang menuntut hak kamu, nggak masalah, kamu jangan takut di interminate, kita bisa bantu. Kalau bisa kamu di interminate, kita bisa lapor balik majikan. Jadi kita sharingnya itu loh, karena apa, mental orang Indonesia atau prioritas Jawa itu ya, itu emang apa ya, emang susah banget itu. Iya, utama masalahnya itu memang beda sama orang Filipina gitu, maksudnya Filipina tegas banget. Oke lanjutkan dulu. Iya, nanti aja foto bersama. Jadinya harapan aku ya, maksudnya mental yang harus biasa tuh utama mental. Iya, betul. Dan kalau yang anak yang pendiam apa itu banyak banget yang kayak gitu, takut di intermit apa gitu. Jangan takut di intermit, dan apa, kita juga ada waktu loh, kita luangkan waktu untuk kamu. Ayo tuntut hak kamu ini, kita ikut gitu. Misalnya kita KJRI, ayo kita dampingi, ke Labor ayo kita dampingi, nggak masalah. Kamu jangan takut sendiri kan gitu kan. Karena apa, dari awal kamu nerimo, nanti seterusnya kamu diinjek-injek sama majikan. Nah jadi itu kita harus tanamkan ke yang anak yang baru, kada yang diem apa gitu. Itu kadang gregetnya tuh di sini, di situ tuh ini beneran. Masalah kita tuh sebenarnya sederhana loh. Mentalnya orang kita itu yang susah, itu masalah utama.
Itu aja sih. Makanya kemarin waktu dia ini si Lisa ya, Lisa ini kan overcharging kan. Nah overcharging dia masih satu kan, masih kurang 1 bulan belum dibayar. Nah yang itu kan sudah apa 5 bulan ini lah ya udah sangat over nyampe 30 juta itu ya. Makanya oke Lisa, kamu harus berani nih sama gimana ya Mbak, gimana kayak gitu. Jadi saya itu sering ngomong ke Lisa, ayo Lisa kamu harus berani nih, kamu harus tegas. Kita dampingi kan. Betul kayak gitu. Apa kan karena pertama kan kita juga udah minta kan yang Venus di Hong Kong, mereka itu tidak memiliki loan agreement-nya si Lisa ini. Itu kan menjadi kekuatan kita kan. Iya kan? Iya. Kalau saya tidak ada pernah tanda tangan dengan kalian, ngapain saya harus bayar? Iya. Kayak gitu, saya bisa melakukan kamu kok, kayak gitu kan ibaratnya. Nah akhirnya dia awalnya juga bingung nih, gimana ya dengan majikan. Tapi akhirnya dia juga berani. 1 bulan jangan dibayar, tapi sekarang belum dibayar, belum. Nggak bakal lagi itu majikan. Sudah ada peringatan juga dari finance gitu, udah tagihan bunganya plus bunga ya. Pokoknya jangan dibayar. Ada peringatan ketiga enggak? Ya biasanya, tetapi kan tetap kita pegangannya tetap ada loan agreement-nya, tidak ada kok, orang kita udah minta baik-baik, dan dari finance sendiri juga sudah kirim surat ke kita bahwa mereka itu tidak memiliki fotokopi dokumen dia, tidak ada surat perjanjian hutangnya. Ya apa yang mau dibayar, orang saya tidak punya hutang. Agent nggak berani itu, agent nggak berani. Agent nggak berani. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe YouTube aku Eli Agustina. Nanti kita masuk di sini. Eli Agustina 26. Eli Agustina, L-E-L-L-Y Agustina 26. Eli Agustina 26. Ya udah gitu aja, jangan lupa subscribe aku. Sambil promosi. Nanti kita juga mau sih dari UDW, memang udah rencana dari UDW sendiri mau bikin channel juga. Nanti aku bantu. Nanti kita kan bisa sharing apa sih itu tentang serikat UDW ini, bagaimana apa sih kegiatannya. Jadi nanti kalau kita pas ada pertemuan kayak gini kan kita bisa sharing juga kan. Itu pastinya informasi Nanti bagus juga kalau kita buat channel YouTube gitu kan, emang khusus kita gitu kan, khusus semua isinya serikat ini bagus juga sih. Saya rencana juga kalau ada yang program overcharging nih bisa udah berhasil, kita akan ibaratnya ada tanya jawab lah. Oh apa sih prosesnya, bagaimana apa aja nih selama di pra ya, pra penempatan saat di Indonesia apa saja prosesnya, terus sampai di Hong Kong itu juga apa saja, terus kalian apa menjadi overcharging kok bisa berhasil nih dari kasus ini. Jadi anak yang mau kena overcharging dia berani. Nah itu dia berani. Rencananya sih seperti itu, gitu kan, tentang hak yang lain misalkan di saat tidak mendapatkan haknya lagi, tidak mendapatkan haknya, terus akhirnya kita bantu si anak ini juga harus berani speak up juga. Apa sih yang kamu kemarin lakukan sehingga mendapatkan haknya? Jadi si anak ini benar-benar dia sendiri yang berjuang, walaupun kita ini hanya memberikan pendampingan, memberikan ibaratnya pengetahuan, kamu harus seperti ini. Jadi kembali ke diri kamu, berani tidak kamu memperjuangkan hak kamu, yang memperjuangkan diri kamu sendiri. Belajar mengadvokasi diri kita sendiri sebelum mengadvokasi teman yang lain. Sama dia bilang, kami aja memperjuangkan hak kamu, sedangkan diri kamu sih nggak mau memperjuangkan hak kamu sendiri, gitu kan? Ya itu harus ditanamkan rasa kayak gitu sih. Betul, harus teman-teman itu harus berani speak up dulu lah, gitu bagaimana, dan paham betul apa peraturannya ini, paham. Jadi kalau sudah tahu peraturan seperti ini ya harus kamu saja. Jadi biar bagi seperti berharapnya nanti teman-teman di luar sana itu, iya saya nggak video ini, oh ada pasien kayak aku ya, oh aku juga mau lah harus nih. Nah itu. Iya memang masalah utamanya itu. Iya sih, dari kitanya sendiri ya. Karena juga greget sendiri, kayak aku juga greget sendiri. Ya karena apa ya? Karena saya sendiri juga kan dulu waktu awal kesini 2004 itu kan pernah jadi korban sih, kayak yang gaji itu underpay, gajinya 3.200, terus saya hanya terima gaji 2.000, ya kan, sisanya kan tidak dikasih, terus 1 tahun saya nggak libur juga nggak dikasih, terus yang 1 tahun sebulan sekali, terus sisanya nggak dikasih, terus saya lapor ke labor, tapi ternyata temen yang satu rumah ini bilang kalau kamu itu lapor ke labor nanti kamu susah cari majikan lagi, nggak bisa kerja lagi di Hong Kong, padahal sesama orang Indonesia nih ya, ya. Betul. Nah akhirnya kan saya mencabut tuh laporan itu, akhirnya ya sudah lah. Tapi setelah mulai 2015
kan saya nih juga pernah menjadi korban singkir, bagaimana saya itu berjuang sendiri kayak gitu, saya harus bolak-balik ke imigrasi ke Alunde sampai menjadi tahanan waktu. Makanya kadang tuh yang orang-orang yang di dalam sini tuh ya orang-orang yang pernah, iya kan? Dan dari situ saya mulai belajar nih tentang apa sih ya hak kita ini ya, kewajiban kita ini, peraturannya bagaimana sih. Saya itu dari situ mulai belajar, makanya sejak saya itu ibaratnya ya saya menjadi korban sendiri, otomatis saya Motivasi yang lain, jangan sampai ada korban lagi gitu ya. Nah setelah itu saya dulu waktu singkir itu ada 3 orang yang dipenjara, saya bolak-balik ke penjara, jemput mereka bagaimana apa yang bisa saya lakukan supaya bisa membantu teman-teman ini, karena mereka itu pada dasarnya juga tidak bersalah kan. Kita datang ke sini misalkan yang tahu akhirnya ditularkan tanpa sepengetahuan kita, ya memang itu ibaratnya membantu kita juga ya kan. Tapi di sisi lain juga tanpa sepengetahuan kita ya kita juga berhak maksudnya membela diri. Jadi dari mana tuh mulai Oke, terima kasih. Ya udah, ini dari sedikit aja dulu karena ini baru pertemuan pertama teman-teman. Nanti ada next selanjutnya untuk membahas tentang syarikat karena banyak banget masalah di Hong Kong. Semoga nggak ada korban lagi ya, Mbak Rati. Ya, ini Mbak Rati. Nah teman-teman, aku udah nyampe rumah, udah selesai tadi itu pertemuan pertama karena memang organisasi serikat buruh untuk para pekerja migran emang baru aja emang dapat izin karena emang serikat kita itu legal teman-teman. Nah nanti di part 2 atau minggu depan kita mau membahas juga tentang banyak kendala lah. Pada dasarnya inti permasalahan itu teman-teman, kadang itu enggak cuman hanya di majikan tapi di kita juga. Yang pertama bahasa, kalau yang baru masuk itu bahasa itu kendala banget, dan mental kita karena karena orang Indonesia biasa banyak yang nerimo terus buka ribut terus, maksudnya takut kalau di interminit atau ada apa karena baru di sini. Memang kerja di Hong Kong tuh emang sekarang gampang-gampang susah teman-teman, karena majikan enak banget, seenaknya aja kadang menginterminate kita atau memecat kita. Tapi sebenarnya kalau kita itu berani, kalau kita tuh tahu aturan, ini loh aturannya, kadang itu malah majikan tuh respect ke kita gitu. Kadang itu kadang mereka kayak menyepelekan karena kadang kita itu ya udahlah gitu, terus nerimo lah gitu, terus nanti kalau di internet gimana ya, memang benar kalau di internet gimana, itu kadang kendala yang membuat susah banget untuk susah banget untuk mengurangi lah, kasarannya itu mengurangi kadang majikan-majikan yang nakal, dalam arti nggak memenuhi hak kita, dan mereka nggak memenuhi kewajiban mereka sendiri untuk memberikan hak-hak kepada kita gitu, kayak waktu libur, terus long service. Terus nanti kita juga kalau di hari libur kita kerja dulu sebelum kita libur, atau kita pulang juga masih pekerjaan masih banyak gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi karena kadang kita ya udahlah gitu. Jadi ya susah juga sih. Kadang aku dulu juga ngalami waktu pertama-tama kali masuk Hong Kong, dan aku jadi tahu kalau memang kalau kita kerja di Hong Kong, mungkin di negara manapun gitu, kita harus memang straight sama majikan, ya beginilah aturannya gitu. Jadi majikan juga terbiasa, jadi kita jangan membiasakan majikan untuk manja gitu. Nah teman-teman, besok minggu insya Allah kita mau training lagi, terus mungkin ada salah satu dari kalian yang temen atau siapa gitu ada masalah gitu, bisa ngubungi aku atau ngubungi kita langsung di Omati. Nanti aku kasih nomor HP aku. Mungkin kalian beruntung dapat majikan baik, terus semuanya overall oke gitu ya. Tapi masih banyak teman kita di luar sana yang nggak seberuntung kita gitu. Jadi kita sharing di sini bukan hanya sekedar sharing, kita juga membantu. Kita membantu untuk menuntut hak kita gitu. Ini loh, kita bantu kalian gitu loh. Jadi saling kerjasama, terus asah ya, memang untuk mengasah mental kadang susah sih, jadi harus ada yang mendampingi gitu. Kalau majikan sampai kebangetan kita nerimo kan ya nggak bisa kayak gitu dong gitu. Jadi
kalau ada, maksudnya ini serikat kita kan, ini serikat kita legal, insya Allah kedepannya emang untuk saling membantu, visi misinya gitu, terus mengurangi apa namanya ketidaksenonoan majikan atau agensi gitu, dan apa enggak jadi menjadikan majikan itu tahu, oh ini loh kewajiban kamu, oh ini loh kewajiban aku, dan ini loh hak pembantu, ini loh hak TKW gitu. Karena banyak banget ya majikan yang kayak gitulah gitu. Jadi teman-teman, nanti kita sambung lagi di hari Minggu berikutnya. Banyak banget pokoknya ya yang beruntung, alhamdulillah, tapi masih banyak teman kita yang kurang beruntung gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.